Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para sepuh, para ustadz, para kiai, para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kita hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa melaksanakannya sholat subuh ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk selalu mentaati semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala anak kita berbuat salah, tatkala anak kita melanggar, baik itu kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau mungkin berbuat tidak baik kepada sesamanya, maka di sini ada beberapa poin yang harus kita ingat. Yang pertama, tatkala anak kita berbuat salah, harus kita mengingatkannya. Jangan kita biarkan. Ada sebagian orang tua itu saking cintanya sama anaknya, apalagi anak semata wayang, waktu salat tidak diingatkan. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang yang berusaha mengingatkannya, malah mereka disalahkan, anak kita dibela. Ini adalah cinta yang tidak didasari dengan ilmu agama. Ini cinta yang tidak didasari dengan kasih sayang dia akan datang. Oleh karenanya tatkala anak kita berbuat salah, wajib kita mengingatkannya. Tetapi di dalam mengingatkannya ini ada yang harus kita ingat. Di dalam mengingatkannya jangan pakai kata-kata kasar, jangan kita malah menghinanya. Tapi ingatkan dengan bahasa yang halus, cari waktu yang tepat. Apalagi anak-anak kita yang masih di bawah umur, yang mereka memang belum balik, cara berpikirnya belum bisa seperti kita. Maka di sini harus kita mengingatkannya dengan baik. Cari waktu yang tepat, sentuh hatinya. Karena anak kecil ini dikatakan usia 3-9 tahun, itu mereka itu sangat mudah untuk merekam apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka dengar. Sehingga dari semenjak kecil kita biasakan kepada mereka, kita ingatkan dengan ingatan yang baik. Sehingga mereka pun akan merekamnya dengan baik. Mereka pun akan melihat kita yang mengingatkannya dengan baik. Sehingga cara yang pertama, tatkala kita melihat anak kita berbuat salah, maka wajib kita mengingatkannya. Jangan kita malah membelanya, apalagi kita menyalahkan orang yang berusaha untuk mengingatkan anak kita. Tapi tentunya jangan mengingatkannya dengan kata-kata yang kasar juga. Yang kedua, setelah kita ingatkan, anak kita masih belum ada perubahan, maka di sini kita diperbolehkan untuk memukulnya. Tetapi memukul di sini yang perlu kita ingat, jangan
memukul yang menyakitkan, tapi pukullah untuk pukulan pendidikan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apabila anakmu berbuat salah, khususnya tatkala engkau perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun, kalau dia tidak mau, maka ingatkan. Tapi kalau masuk 10 tahun, anak kita ingatkan untuk sholat tidak mau, maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, pukullah dia, tapi bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Sehingga memang memukul anak kita diperbolehkan dengan pukulan pendidikan. Artinya bukan pukulan yang menyakitkan. Jangan seperti sebagian orang tua di luar sana, pengennya serba praktis. Sudah tidak pernah ngingetin anaknya, tidak pernah punya waktu untuk ngobrol dengan anaknya, tidak pernah membimbing anaknya, jarang ketemu dengan anaknya, sekali anaknya melanggar langsung dipukul. Kadang bukan cuma dipukul saja, kadang langsung ditaruh di kamar mandi dikunci. Nah, ini orang tua yang kurang bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Memang dilihat secara kasat mata orang tuanya bagus, mengingatkan anaknya. Bahkan ada efek jeraknya kalau dengan pukulan. Tapi itu bukan efek jerak yang bisa menjadikan dia berubah. Malah kadang-kadang si anak sudah merasa tidak nyaman di rumah, kadang orang tuanya diperlakukan seperti itu. Maka yang paling berbahaya bagi seorang anak kita akan mencari ketenangan di luar sana. Ya kalau ketemu dengan orang-orang yang soleh. Ya kalau ketemu dengan orang-orang baik. Sehingga akan dibimbing, diingatkan dengan baik. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau ketemu dengan orang yang suka mengkonsumsi narkoba, bertemu dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, maka anak kita pun akan ketarik kepada sifat karakter yang tidak baik tersebut. Sehingga kita boleh untuk memukulnya, tapi tolong diingat bukan pukulan yang menyakitkan, tetapi pukulan yang mendidik, yang sekiranya cukup anak kita ini tatkala dipukul itu merasa sadar, terwanti-wanti dengan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tatkala kita melihat anak kita salah, doakan yang baik. Jangan seperti sebagian orang di luar sana, tatkala anaknya berbuat salah, orang tua ini bukan mendoakan yang baik, malah menyebutkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan kadang-kadang menyebutkan kata-kata iblis. Bahkan kadang-kadang ucapan yang disebutkan itu tidak terkontrol sehingga tidak ada pendidikan sama sekali. Perlu diingat kepada kita sebagai orang tua, Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mengingatkan kepada kita, doanya orang tua terhadap anaknya itu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Artinya Pak, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan anak kita selama ini akhlaknya tidak baik, perbuatannya tidak baik, karena doa-doa yang tidak baik yang kita ucapkan waktu anak kita berbuat salah. Jangan ucapan anak kita dengan sebutan iblis, apalagi nama-nama binatang. Yang kita khawatirkan, tatkala kita mendoakan yang tidak baik kepada anak kita, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iblis, akhirnya anak kita karakternya seperti iblis. Iblis itu adalah punya karakter dasar, yaitu sombong. Tidak mau diingatkan. Kalau diingatkan pun selalu merendahkan orang yang diingatkan. Sehingga kita sebagai orang tua, tatkala melihat anak kita berbuat salah, maka yang harus kita lakukan, doakan yang baik. Sampai ulama kita mengajar kepada kita untuk mendoakan Allah yahdik atau Allah yakhfad. Jadi melihat anak kita berbuat salah, Allah yahdik. Arti Allah yahdik adalah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah petunjuk kepadamu. Dan ini jauh lebih baik. Sehingga anak kita bisa menjadi baik dengan doa-doa kita. Atau Allah yakhfad, mudah-mudahan Allah menjagamu dan merubahmu menjadi orang yang baik. Sehingga mulai saat ini mari kita rubah, jangan mendoakan yang tidak baik kepada anak kita, tapi doakan dengan doa-doa yang baik. Karena ingat, doanya Nabi, doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya yang akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya, ayo pada saat ini tatkala kita melihat anak kita berbuat salah, kita ingatkan dengan bahasa yang halus, cari waktu yang tepat tatkala mengingatkannya. Kemudian yang kedua, boleh kita untuk memukulnya, tapi dengan pukulan pendidikan, bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Yang ketiga, doakan selalu yang terbaik untuk anak kita agar diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah,
anak-anak yang berbakti kepada kita, yang selalu mendoakan kita, dan mudah-mudahan anak kita dipilih oleh Allah menjadi daripada penerus perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.